pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk debat publik malam hari ini. Sebelumnya untuk ketiga pasangan calon silakan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kini saatnya kita memasuki sesi penyampaian visi misi pasangan calon. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit untuk memaparkan visi dan misinya. Cukup dipahami Bapak-Bapak, Ibu? Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu 2 menit untuk memaparkan visi dan misinya. Dan urutan penyampaian visi misi ini sudah ditentukan sebelum acara berlangsung. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dihitung saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun ngalimpuro. Yang saya hormati seluruh hadirin yang sempat hadir pada malam ini, bahwa kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah dalam mengikuti kontestasi politik tahun 2020 ini membawa visi dan misi yang disebut mantap, maju, aman, tanggap, berkeadilan dengan semangat gotong royong. Kalau kita kaitkan dengan tema debat Bupati dan Wakil Bupati tahun malam ini, maka kami dalam menjalankan tugas ini akan tentunya mengutamakan bagaimana kita menahan laju perkembangan daripada penyebaran virus corona. Dengan segala upaya, tentunya beberapa waktu yang lalu saya sebagai petahana, sebagai Bupati Lampung Tengah telah membentuk gugus tugas dari tingkat kabupaten, kecamatan, kampung maupun sampai ke tingkat RT. Ada nggak cukup? Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih Bapak, silakan kembali ke tempatnya. Berikutnya kita akan simak visi misi pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang saya hormati Paslon 1 dan 3 dan kepada seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan visi misi kami pada malam hari ini, yaitu mewujudkan Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten terbaik tahun 2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami sudah menyusun ada 8 program kerja. Program unggulan kami yaitu yang pertama berkaitan masalah infrastruktur. Bagaimana ke depan kami bisa menjamin bahwa selama kurang lebih 3 tahun yang akan datang kita pastikan bahwa jalan-jalan kabupaten kita akan selesai di Lampung Tengah ini. Lalu yang berikutnya ini berkaitan masalah pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu kami berdua akan mencanangkan bahwa kalau selama ini pelayanan publik terhadap masyarakat belum bisa berjalan dengan maksimal, oleh karena itu kami akan membuat 5 hari kerja, 3 hari kerja Senin, Selasa, Rabu kita akan ngantor di kabupaten, dan Kamis, Jumatnya kita akan memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita, yaitu dengan berkantor di kecamatan dan kampung-kampung yang ada di seluruh Lampung Tengah ini. Lalu yang ketiga, ini berkaitan masalah keamanan. Kami melihat bahwa 60% penyebab keamanan kita di Lampung Tengah ini berkaitan masalah narkoba.
Oleh karena itu kami berharap ke depan bahwa dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Lampung Tengah ini bagaimana kita bisa menekan angka kriminal kita dengan pencegahan masalah narkoba. Lalu yang berikutnya berkaitan masalah pertanian. Kita akan menyelaraskan program dari Provinsi Lampung berkaitan masalah Kartu Petani Berjaya. Insya Allah ke depan apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Lampung dan itu yang akan kita lakukan di Kabupaten Lampung Tengah. Lalu yang berikutnya berkaitan masalah pendidikan, bagaimana ke depan kita akan bisa memastikan bahwa jangan sampai tidak boleh lagi terjadi bahwa masyarakat yang tidak mampu tidak bersekolah. Baik, waktu Anda habis Bapak, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari paslon nomor urut 3 dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini saya akan menyampaikan visi misi sesuai tema, yaitu untuk mewujudkan Lampung Tengah yang maju, agamis, sehat, dan sejahtera. Tetap prioritas kami untuk pembangunan infrastruktur jalan 2 km per kampung, per 2 km per kampung dan kelurahan setiap tahunnya. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan petani, terutama untuk menghadapi kelangkaan pupuk, maka kami akan bekerja sama untuk meningkatkan peran Komisi Pengawasan Pupuk, dan kami akan memberi bantuan setiap kampungnya untuk pengolahan pupuk organik berbasis masyarakat. Dan untuk pencegahan COVID-19, kami akan bekerja sama tentunya dengan Satgas COVID, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat, untuk tetap menegakkan protokol kesehatan dimanapun, terutama di tempat-tempat keramaian, pasar, dan rumah ibadah. Dan juga kami ingin Lampung Tengah punya laboratorium kesehatan daerah yang mampu untuk melakukan tes PCR secara mandiri, sehingga tidak perlu lama menunggu hasil tes PCR dari Bandar Lampung. Dan kemudian untuk pencegahan narkoba, kami ingin ada pendekatan khusus untuk keluarga, untuk pemuda-pemuda kita, untuk para ibu-ibu, agar mereka memahami apa penyebab, apa dampak dari narkoba. Dan juga yang pasti kami akan memberikan bantuan kewirausahaan, kepemudaan 20 juta per kampung, sehingga anak-anak muda kita bisa lebih kreatif, inovatif, sehingga tidak tergoda oleh narkoba. Dan yang pasti untuk meningkatkan keimanan, kami akan memberikan insentif untuk pengurus-pengurus rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng. Semoga bermanfaat untuk pengurus ibadah. Baik, waktu Anda habis Ibu, silakan kembali ke tempat. Itu tadi sesi pemaparan visi misi pasangan calon. Usai jeda debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Tengah akan kembali untuk mendengarkan jawaban pasangan calon dari pertanyaan para pakar yang telah disiapkan. Usai jeda, tetaplah di debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Kita menatap masa depan bersama, dengan merah putih yang selalu di dada. Lampung Tengah berdaya, damai, sejahtera. Ayo memilih Lukman Ilyas pemimpinnya. Hilangkanlah rasa ragu dan gelisah. Lukman dan Ilyas, pilihan hati kita.
Haji Musa Ahmad Sarjana Sosial merupakan pria kelahiran Terbanggi Besar 30 Maret 1973. Beliau merupakan suami dari Ibu Mardiana dan dikaruniai 3 orang anak. Haji Musa Ahmad Sarjana Sosial pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Tengah periode 2005-2010, menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2019 dan anggota DPRD Lampung Tengah tahun 2014. Dr. Haji Ardhito Wijaya lahir di Bandar Jaya 23 Januari 1980. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Haja Herianti dan Haji Ahmad Pairin, sarjana sosial. Ardhito Wijaya memiliki seorang istri yang bernama Idria Sudrajat dan dikaruniai 2 orang anak. Ia pernah menjabat sebagai Ketua AMPI Provinsi Lampung dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PKB Provinsi Lampung sekaligus menjadi Ketua Garda Bangsa Provinsi Lampung. Nesi Kalvia Mustafa atau yang akrab disapa Bunda Nesi merupakan calon Bupati Lampung Tengah yang lahir di Teluk Betung pada 20 Agustus 1978. Istri dari Dr. Mustafa ini memiliki 2 orang anak. Riwayat pendidikan, riwayat organisasi, Kiai Haji Imam Suhadi lahir di Gunung Balak pada 8 Agustus 1973. Kiai Haji Imam Suhadi bertempat tinggal di Dusun 4, Kelurahan Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Perjalanan pendidikan yang ditempuh Kiai Haji Imam Suhadi. Kiai Haji Imam Suhadi pernah menjabat Terima kasih hadirin dan pemirsa yang masih menyaksikan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Setelah kita mendengarkan visi dan misi pasangan calon, saat ini memasuki segmen kedua, di mana di segmen ini akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menjawab pertanyaan yang telah dirangkum oleh pakar yang dipilih oleh Komisioner KPU Lampung Tengah. Di depan saya saat ini sudah ada kotak yang berisi sejumlah pertanyaan. Anda bisa melihat saudara bahwa kondisi kotak dalam keadaan tersegel. Di segmen ini saya akan membacakan aturan mainnya. Masing-masing pasangan calon nantinya akan mengambil 1 amplop yang berisi pertanyaan. Kemudian amplop tersebut akan diberikan ke moderator dan akan saya bacakan. Masing-masing pasangan calon memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dapat dipahami Bapak-Bapak dan Ibu? Baik. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menyebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah termasuk COVID-19 yang terjadi saat ini harus dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjadikan unsur pemerintahan terkecil seperti RT, Kadus, Kepala Kampung sebagai subjek dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 serta bentuk insentif apa yang akan ditawarkan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya bahwa yang pertama kita ketahui bahwa berkaitan dengan masalah pandemi COVID yang dirasakan oleh hampir semua seluruh dunia, tidak terkecuali juga di Kabupaten Lampung Tengah ini. Oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk gugus tugas, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat kampung ini sudah dilakukan. Tetapi menurut saya ada hal-hal yang memang belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Karena apa? Selama ini kami melihat bahwa kita sama-sama ketahui bahwa vaksin sampai saat ini memang belum diketemukan. Oleh karena itu tidak ada upaya lain
kecuali bagaimana kita bisa menegakkan kedisiplinan masyarakat kita, menegakkan protokol kesehatan kita. Oleh karena itu tentunya kita akan melibatkan semua komponen masyarakat yang ada sampai ke tingkat level yang paling bawah, bagaimana kita bisa menegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat kita, dan bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat kita, memberikan kesadaran kaitan masalah protokol kesehatan ini. Dan ini tentunya kita akan lakukan sepenuhnya berkaitan dengan anggaran yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kita bisa menegakkan hal ini di tengah masyarakat kita, sehingga muncul sebuah kesadaran di tengah masyarakat kita tentang kewajiban kita melakukan protokol kesehatan ini. Terima kasih banyak. Waktunya masih tersisa Bapak, ingin dimanfaatkan atau cukup? Baik, cukup Bapak? Baik, cukup. Selanjutnya, silakan kembali ke tempat. Pasangan selanjutnya, nanti Bapak, tunggu saya menyebutkan. Paslon selanjutnya adalah paslon nomor urut 3. Mohon disimak Ibu dan Bapak. Salah satu komorbid dalam kematian COVID-19 adalah penyakit menular TBC, yang penanggulangan TBC diatur dalam Permenkes RI nomor 67 tahun 2016. Bagaimana unsur-unsur dalam penanggulangan program TBC dapat diterapkan dalam penanganan COVID-19 jika saudara nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penyakit TBC, yang pasti kami akan memberdayakan kader-kader kesehatan yang ada di tingkat kampung, baik di tingkat posyandu, baik di kader kesehatan di tingkat dusun, untuk menyampaikan pendampingan kepada masyarakat bagaimana pentingnya untuk menjaga hidup sehat. Terutama tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dan TBC itu penyakit penular sama dengan COVID yang tetap harus diwaspadai, dan kurang lebih sama, yang pasti menegakkan juga perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk tetap selalu ditegakkan. Waktunya masih tersisa, bisa dimanfaatkan atau cukup? Alhamdulillah, izin nambahi. Berkaitan dengan TBC, sebenarnya kita juga punya dasar an-nadzafatu minal iman. Kebersihan setengah daripada iman. Manakala kebersihan itu tercipta di semua lini, baik tingkat keluarga, RT, dusun, kampung, bahkan selampung tengah, insya Allah yang namanya TBC akan menjadi minim, bahkan COVID juga akan seperti itu. COVID ketika kita menggunakan an-nadzafatu minal iman, otomatis tidak akan terjadi di mana-mana dengan 3M. Cukup. Waktunya masih tersisa, Ibu dan Bapak mau dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 1. Silakan Bapak. Mohon disimak Bapak. Kabupaten Lampung Tengah saat ini sudah menjadi zona oranye dengan tingkat resiko kenaikan kasus sedang berdasarkan data dari website pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 633 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan total sembuh 353 orang, 251 orang isolasi mandiri dan 18 orang isolasi di rumah sakit. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut saudara mekanisme penanggulangan dan pencegahan COVID-19 dapat berjalan secara efektif sehingga pemutusan mata rantai COVID-19 dapat terrealisasi dengan baik. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini atau COVID-19 adalah dengan cara yang paling efektif adalah menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah kemudian saat ini memang yang terkonfirmasi COVID-19 ini justru 642 informasi terakhir. Ini karena
kesadaran masyarakat dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan ini sangat tipis. Karena itu satu-satunya jalan adalah menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Ini satu-satunya jalan. Silakan Pak Wakil. Terima kasih. Yang kedua, kami tambahkan untuk supaya tidak ada COVID lagi, mungkin adanya regulasi ini mohon izin Pak Bupati untuk adanya masyarakat tertib ini akan ada perda penegakan disiplinnya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Silahkan kembali ke tempat, Bapak. Usai sudah segmen 2 kita kali ini dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah 2020. Usai jeda kami akan masih melanjutkan seperti apa ide dan gagasan dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah. Tetaplah bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Kabupaten Lampung Tengah saat ini sudah menjadi zona oranye dengan tingkat resiko kenaikan kasus sedang berdasarkan data dari website pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 1 Desember 2020 sebanyak 633 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan total sembuh 353 orang, 251 orang isolasi mandiri dan 18 orang isolasi di rumah sakit. Pertanyaannya, bagaimanakah menurut saudara mekanisme penanggulangan dan pencegahan COVID-19 dapat berjalan secara efektif sehingga pemutusan mata rantai COVID-19 dapat terrealisasi dengan baik? Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini atau COVID-19 adalah dengan cara yang paling efektif adalah menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya. Nah kemudian saat ini memang yang terkonfirmasi COVID-19 ini justru 642. Informasi terakhir. Ini karena kesadaran masyarakat dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan ini sangat tipis. Karena itu satu-satunya jalan adalah menyadarkan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Ini satu-satunya jalan. Silakan Pak Wakil. Terima kasih. Yang kedua, kami tambahkan untuk supaya tidak ada COVID lagi, mungkin adanya regulasi ini mohon izin Pak Bupati untuk adanya masyarakat tertib ini akan ada perda penegakan disiplinnya. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat, Bapak. Usai sudah segmen 2 kita kali ini dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah 2020. Usai jeda kami akan masih melanjutkan seperti apa ide dan gagasan dari para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah. Tetaplah bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Hadirin dan saudara, kita masih dalam di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Debat publik ini saat ini memasuki segmen keempat. Saya akan menjelaskan bagaimana nantinya berjalan segmen keempat. Segmen keempat ini akan memberikan kesempatan
kepada calon wakil bupati untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati lainnya. Bisa dipahami? Aturan mainnya, bagi penanya akan diberikan waktu 1 menit, kemudian akan dijawab dengan waktu 1,5 menit. Dan kembali akan disanggah dengan waktu 1 menit. Cukup dipahami Bapak-Bapak dan Ibu? Baik, dalam segmen 4 ini dimulai dari paslon nomor urut 1. Silakan Bapak. Baik, seperti penjelasan saya di awal bahwa segmen ini diperuntukkan bagi calon wakil bupati yang akan memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati lainnya. Dalam hal ini paslon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Bu Moderator. Dari pandemi COVID ini, kebijakan apa yang paslon nomor 2 lakukan dengan terbatasannya dana di Kabupaten Lampung Tengah untuk pencegahan COVID. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa Bapak, ingin dioptimalkan atau cukup? Selain untuk pencegahan dan juga kesadaran masyarakat dan meningkatkan kesadaran ini, tadi telah disampaikan juga akan apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2. Terima kasih. Masih tersisa Bapak, ingin dioptimalkan atau cukup? Cukup? Baik, cukup. Kita persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk menangani COVID di tengah minimnya atau kurangnya pendanaan yang ada? Metode untuk menangani sebuah masalah pertama melalui media promosi, media preventif, dan media kuratif. Media promosi itu kita mempergunakan kekerabatan antar lintas sektoral dari atas sampai bawah, sehingga akhirnya masyarakat yang ada di bawah tahu, paham COVID itu apa penyebabnya, dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Setelah masyarakat tahu, kita menggunakan metode preventif. Preventif itu adalah bagaimana setiap masyarakat yang ada, para pemuka agama, pemuka ormas, LSM bekerja sama untuk mengingatkan satu dan yang lain, serta mengingatkan Satgas COVID kita untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat protokol kesehatan yang ada. 2 metode yang ada itu bisa kita lakukan dengan hati, dengan cara memberikan kepada sebuah spirit kepada para ASN kita untuk bisa memberikan masyarakat kita kepahaman untuk menghindari dan mencegah COVID bersama-sama. Terima kasih. Waktu habis, silakan kepada paslon nomor 1 untuk menanggapi, bukan memberikan pertanyaan kembali, tapi menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih paslon nomor 2. Apa yang telah disampaikan tadi, mulai dari sosialisasi dan pencegahannya, memang betul, sangat ideal, dan juga mohon izin di pemerintahan periode kepemimpinan Mas Lukman Joyo Sumarto sudah dilakukan untuk pencegahan efisiensinya dengan dana keterbatasan, maka kita berpartisipasi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menangani pandemi COVID ini. Tentu saja dengan semboyan gotong royong. Dan selanjutnya tentu saja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sudah mendapat penghargaan dengan angka menurunkan COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah. Itu merupakan hal yang dengan dana terbatas bisa menekan COVID. Itu yang bisa kami sampaikan. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
Baik, selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dan nanti akan dijawab oleh paslon nomor urut 3 1,5 menit dan kemudian akan disanggah kembali dengan waktu 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saudaraku, mohon izin sebelumnya, dalam sebuah metode penanganan, sebuah penyakit, pencegahan, pemberatasan, kita menggunakan metode promosi, pencegahan preventif, serta kuratif dan rehabilitatif. Sampai batas kabupaten, kita menggunakan metode sampai rehabilitatif. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada saudaraku, menurut saudaraku, apakah persiapan kita di Kabupaten Lampung Tengah ini dengan jumlah penduduk 1.290.000 masyarakat sudah siap dan sudah cukup sarana prasarana dan bagaimana cara melengkapinya? Terima kasih. Masih tersisa waktunya, ingin dilanjutkan atau cukup Bapak? Cukup. Baik, paslon 3 silakan menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, izin Mas Ardhito. Alhamdulillah, insya Allah manakala saya dengan Bunda Nesi diizinkan memimpin Lampung Tengah, saya akan langsung cepat cross check di semua lini yang bersangkutan dengan penanganan COVID-19. Karena apa? COVID-19 ini tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap gampang, karena ini sudah menjadi wabah mendunia. Bahkan Indonesia pada saat ini sangat dikhawatirkan. Akan tetapi selain penanganan, selain alat untuk penanganan, perlu saya juga menyampaikan sebuah pemimpin harus menggandeng dengan siapapun. Sebuah pemimpin harus menggandeng dengan siapapun. Karena apa? COVID-19 ini tidak cukup dengan seseorang, dengan instansi khusus saja. Kita harus melibatkan semua lini, termasuk tokoh-tokoh agama. Di dalam Al-Quran harus disampaikan ke masyarakat, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemerintah setempat untuk masalah kesehatan. Baik, waktu Anda habis Bapak. Silakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih kepada saudaraku Pak Kiai Haji Imam Suhadi. Metode penanganan COVID untuk rehabilitasi di Kabupaten Lampung Tengah ini kita mempunyai 83 tempat tidur untuk isolasi COVID yang terbagi dalam 9 rumah sakit yang tersebar sekeliling Lampung Tengah ini. Kita tadi baru dibuka data oleh mbaknya bahwa kita mempunyai 642 yang terkonfirmasi dengan 366 yang sembuh dengan 265 orang yang sekarang masih sakit. Kalau kita hanya menggunakan dan mempunyai 83 tempat isolasi, tentunya itu masih kurang dari kondisi dan situasi yang ada. Sehingga akhirnya mereka sekarang diisolasi di rumah masing-masing. Tentunya itu mempunyai efek yang berbeda untuk perkembangan kesehatan mereka. Oleh karena itu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk masyarakat Lampung Tengah harus kita tingkatkan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Selanjutnya akan diberikan kepada paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Baik Bapak, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Maaf, mohon izin Pak Ilyas yang sangat saya hormati. Di masa pandemi yang seperti ini,
Kita tahu bersama di dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pondok pesantren, ini sangat bisa dikatakan kurang berlangsung dengan secara lancar. Apa metode jenengan untuk menyikapi situasi pandemi ini di dunia pendidikan, baik yang ada di pondok pesantren maupun di formal, SD, SMP? Monggo. Baik Bapak, waktunya masih tersisa, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, silakan dijawab dengan paslon nomor urut 1, waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Makasih moderator Pak Imam. Kaitan dengan pandemi COVID-19 di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya di bidang pendidikan dari SD, SMP, SMA, kita mengusulkan kepada Bapak Bupati Lampung Tengah akan membuat yang pertama adalah sosialisasi tentang bahayanya, kita masukkan di produk pendidikan. Terus sarana dan prasarananya, kita buatkan tempat pendidikan yang steril, yang betul-betul memakai protokol kesehatan. Artinya kita akan cek bersama instansi terkait kepada seluruh sekolah maupun pondok pesantren yang dimana pandemi COVID ini tentu kita ketahui bersama, kita tidak tahu kapan akhirnya. Oleh karena itu kita akan poskan APBD kita untuk kesiapan anak belajar itu baik dari sarana dan prasarananya dengan terkait dengan COVID-19 dan protokol kesehatan. Itu Pak Imam. Baik, waktu habis, silakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi pertanyaan atau pernyataan dari paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ilyas, izin menambah. Di dunia pendidikan ini seharusnya seorang pemimpin harus terjun langsung ke bawah. Mana wilayah-wilayah yang potensi penyebaran COVID-19 itu emang benar-benar sampai ke pelosok-pelosok Lampung Tengah atau tidak. Manakala di Lampung Tengah wilayah pinggiran banyak, ini COVID-19 agak berkurang, maka pendidikan harus kita lakukan dengan cara tatap muka dan kita fasilitasi dengan melakukan protokol kesehatan yang cukup. Di tempat-tempat yang mungkin potensi COVID-19 penyebarannya lebih kuat, termasuk wilayah-wilayah perkotaan, kita harus hadir dengan melakukan daring. Baik, waktu Anda habis Bapak, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 2 yang akan bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Mohon izin, Aju Ilyas. Di tengah kondisi yang ada sekarang, dengan semakin meningkatnya jumlah yang terkonfirmasi sekarang, menurut Aju Ilyas, apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi dan situasi saat ini? Terima kasih. Waktunya masih tersisa Bapak, ingin dioptimalkan atau cukup? Baik. Silakan paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Dito. Jadi apa yang disampaikan Pak Dito tentang jumlah yang terkena COVID-19
memang sudah sangat tinggi, banyak yang juga tanpa gejala. Oleh karena itu, saya bersama Mas Lukman Josumarto akan meningkatkan yang telah dilakukan beliau adalah peningkatan insentif dari para tenaga medis, khususnya di Satgas COVID yang telah terbentuk. Dan selanjutnya juga kita akan mempercepat pembuatan atau pengadaan lab untuk tes swab di Kabupaten Lampung Tengah. Dan juga kita akan adakan pengadaan kendaraan untuk patroli keliling. Tugasnya tadi selain peningkatan insentifnya juga memonitor kendaraan roda 2 ini, istilahnya kayak ambulan kecil yang tugasnya hanya khusus untuk penanganan COVID keliling di 311 kampung di Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Haji Ilyas. Sebenarnya dengan meningkatnya COVID yang terkonfirmasi di Kabupaten Lampung Tengah, di sini yang pertama harus kita gerakkan adalah menggerakkan kembali gugus tugas yang ada agar masyarakat bisa menyadari dan bisa ditegur. Kita selama ini banyak sekali sudah melakukan hal-hal yang tidak berguna, melakukan penyemprotan di jalan, penyemprotan massal. Sebenarnya ternyata metode untuk menangani COVID yang paling baik adalah sudah kita tahu tapi tidak kita laksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Itu harus kita ingatkan kepada semua instansi sehingga akhirnya dari atas sampai bawah semua menyadarkan itu untuk bersama-sama melaksanakan yang namanya 3M untuk kesehatan kita bersama demi masyarakat Lampung Tengah yang lebih sehat ke depannya. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa? Baik, cukup. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Dipersilakan. Silakan Bapak. Dan paslon nomor urut 2. Waktu untuk memberikan pertanyaan berdurasi 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Izin Mas Ardhito, bagaimana penanganan COVID yang saat ini bisa dikatakan merajalela yang ada di Lampung Tengah. Dan di Lampung Tengah ini banyak pondok-pondok pesantren, bisa dikatakan Jawa Timurnya Sumatera. Oleh karena itu, apa yang panjenengan lakukan untuk penanggulangan COVID, penanganan COVID di dalam pondok pesantren, di pendidikan-pendidikan TPA yang ada di Lampung Tengah. Monggo. Waktunya masih tersisa Bapak, ingin dioptimalkan atau cukup? Cukup. Baik, kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3, waktunya 1,5 menit dari Anda berbicara. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbah Yai. Tadi sudah saya sampaikan metode penanganan semua penyakit, pertama dari promosi, yang kedua adalah preventif pencegahan, yang ketiga rehabilitatif. Pondok pesantren adalah sebagian dari masyarakat secara keseluruhan yang ada di Lampung Tengah. Tentunya penanganannya pun tidak jauh berbeda. Di pondok pesantren pertama kita harus memberikan promosi yang baik. Kita ajak kiainya untuk bisa dan tahu apa sebenarnya COVID, bagaimana pencegahan COVID, dengan benar-benar paham mereka akhirnya bisa tahu. Yang kedua, metode preventif. Preventif yang ada adalah pencegahan. Pencegahan kita semua sudah tahu bahwa pertama menggunakan masker, kedua menjaga jarak, yang ketiga kita sering mencuci tangan.
itu harus kita laksanakan di pondok pesantren untuk sediakan tempat cuci tangan, kemudian menjaga jarak dengan jumlah yang diajar agak kurang separuh dari biasa kapasitas ruangan, sehingga akhirnya penularan bisa dicegah, kesehatan santri bisa dijaga, karena bentuk apapun kebersihan itu merupakan bagian dari kita untuk membuat kita lebih baik ke depannya dan lebih bisa berkreasi ke depan. Waktu Anda habis, silakan Terima paslon kasih. 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Mas Ardito. Izin menambahkan, seandainya saya dengan Bunda Nesi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin Lampung Tengah, karena pondok pesantren adalah salah satu aset bangsa kita. Pondok pesantren adalah salah satu termasuk funding father kita untuk berdirinya sebuah negara NKRI ini. Saat ini pondok pesantren butuh perhatian, termasuk dari Puskesmas, termasuk dari Satgas COVID-19. Mungkin harus dibantu peralatan-peralatannya, mungkin harus dibantu fasilitasnya, mungkin harus dibantu dengan cara penyuluhan-penyuluhan di pondok pesantren itu. Oleh karena itu, harapan saya, seandainya saya diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bunda Nesi, pondok pesantren harus kita utamakan. Cukup. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Di segmen keempat ini, kesempatan terakhir akan diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Silakan menempati wakilnya, Pak. Kembali wakilnya. Silakan paslon nomor 1 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bu Moderator. Jadi kita sudah ketahui bersama, tadi telah disampaikan dari kami dan juga dari paslon nomor 2 dan 3 bahwa mengenai COVID ini tentu saja semuanya pada intinya adalah kurang tersediaan dana atau minimnya dana di kabupaten maupun dari pusat. Yang saya tanyakan bagaimana strategi paslon nomor 3 mengenai peningkatan fasilitas sarana dan prasarana ini untuk pencegahan COVID ini, apa kebijakan yang paslon nomor 3 lakukan? Terima kasih. Waktunya masih tersisa, Bapak. Ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, kepada paslon 3 agar menjawab dengan waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Ilyas. Insya Allah manakala saya dengan Bunda Nesi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu dilantik saya akan kerja keras. Bagaimana kita akan meningkatkan PAD yang ada di Lampung Tengah supaya APBD kita lebih normal. Kita tahu walaupun seperti apa APBD kita tidak bisa dikatakan kecil, yaitu besar, 2,7 triliun. Akan APBD kita besar, yaitu 2,7 triliun. Oleh karena itu saya juga tahu PAD kecil, APBD juga tahu. Saya akan bekerja keras bagaimana melobi provinsi, melobi pusat, bahkan dari pihak-pihak ketiga untuk penanganan COVID-19. Karena mau tidak mau yang namanya COVID-19 harus ada campur tangan dengan sepenuh hati. Harus dengan ada campur tangan seorang pemimpin sampai grassroots, kita harus tahu. Waktu Anda masih tersisa, Bapak. Cukup atau mau dioptimalkan? Cukup? Baik, silakan paslon 1 menanggapi. Paslon 3, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih Pak Imam. Jadi apa yang disampaikan Pak Imam tadi memang adalah tugas kita sebagai aparat pemerintah yang dimana meningkatkan segala APBD, PAD dan sebagainya. Apalagi kita sudah saya sampaikan bahwa kita masih di era pandemi
Tentu saja semua usaha kita melalui daring. Jadi peningkatan usaha kita ini sangat rendah. Oleh karena itu sudah dilakukan oleh Mas Lukman Joyo Sumarto memberi semangat masyarakat kita bersama-sama dengan bergotong royong. Apapun bentuknya kita harus bergotong royong dengan masyarakat, karena pemerintah dan masyarakat bila bersatu maka semua apapun yang dilakukan akan terwujud, akan tercapai, tercepat semua yang apa masalah. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Hadirin dan juga saudara, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah kepada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Terima kasih bagi para hadirin dan juga pemirsa di rumah yang masih menyaksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Jika segmen sebelumnya kita telah melihat bagaimana para calon wakil bupati berardu argumen. Dan kali ini di segmen kelima kita akan memberikan kesempatan kepada para calon bupati untuk mengajukan pertanyaan kepada para calon bupati lainnya. Aturan mainnya seperti yang saya katakan bahwa para calon bupati akan mengajukan kepada bagi penanya lainnya. Bagi penanya diberikan waktu 1 menit, kemudian untuk menjawab diberikan waktu 1,5 menit, dan kemudian kembali akan disanggah dengan waktu 1 menit. Segmen 5 ini akan dimulai dari paslon nomor urut 1 yang akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Silakan Bapak. Baik, paslon 1 akan memberikan pertanyaan kepada paslon 2 dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, bahwa kita sama-sama ketahui masalah pandemi COVID-19 ini begitu memprihatinkan. Sementara peralatan medis yang ada di seluruh rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah ini masih sangat minim. Karena harga dari peralatan ini sangat mahal, serta biaya operasionalnya pun sangat mahal. Dengan demikian kita di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami kesulitan untuk itu. Selain itu juga tenaga ahlinya juga perlu diberikan pendidikan secara khusus. Kebijakan apa yang akan saudara tempuh? Terima kasih. Waktu Anda habis. Baik, silakan kepada paslon 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Lukman atas pertanyaannya. Ini yang sering saya sampaikan bahwa kalau kita hanya menunggu saja untuk kepentingan masyarakat seperti ini, berkaitan masalah kondisi, kita memahami bahwa kondisi kita, karena memang ini baru kita mengalami pandemi ini secara seluruh dunia memang baru kali ini, oleh karena tentu kesiapan, tentu anggaran memang kita pasti mengalami keterbatasan. Oleh karena itu saya katakan bahwa ini vaksinnya sendiri memang belum ada. Oleh karena itu yang pertama yang harus kita lakukan memang harus mensadarkan masyarakat kita tentang disiplinnya, protokol kesehatannya. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar untuk treatmentnya saja tanpa kita melakukan pencegahan, ini saya tidak ngerti mau sampai kapan kita seperti ini. Oleh karena itu yang kita bendung tentu di hulunya dulu. Kalau memang sudah diberikan kesadaran baru kita bicara ke sana. Lebih daripada itu saya berharap bahwa ini adalah kondisi yang dialami seluruh dunia. Artinya kita harus melibatkan semua pihak. Saya juga mendengar bahwa ada perusahaan di Lampung Tengah ini ingin membeli atau mengadakan alat testing saja. Ini tidak boleh secara aturannya. Ini kan jadi repot urusannya. Sementara kita berharap harus semua terlibat dalam dunia usaha, masyarakat,
kita akan berikan edukasi kepada masyarakat, setidak-tidaknya mereka menyadari, memahami tentang kondisi yang ada ini. Terima kasih. Baik, waktu habis, silakan Bapak Paslon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baiklah, sebetulnya bukan itu Pak Musa, bahwa bagaimana kita mengatasi atau mencari solusi terhadap pengadaan dari alat yang diperlukan. Seperti alat PCR. PCR ini sangat mahal. Nah kemudian tentunya kita akan harus melobi perusahaan-perusahaan besar yang ada di sini dan mengetuk kepedulian daripada para pengusaha-pengusaha itu untuk membantu secara bergotong royong dengan pemerintah dalam hal pengadaan dan biaya operasionalnya. Saya rasa itu yang paling tepat. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa Bapak, ingin dioptimalkan atau cukup? Cukup? Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3 dengan waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ibu Nesi, mohon maaf mengajukan pertanyaan bahwa kita ketahui bahwa Lampung Tengah saat ini adalah penyumbang yang terkonfirmasi masalah COVID ini, ranking kedua setelah Bandar Lampung. Artinya ini cukup besar. Oleh karena itu saya ingin tahu apa kira-kira yang akan kita lakukan dalam rangka kita bisa menekan kaitan masalah jumlah yang terkonfirmasi COVID-19 di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Waktunya masih tersisa Bapak? Cukup. Ingin dioptimalkan atau cukup? Cukup, baik. Bisa dijawab oleh paslon nomor urut 3, waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Musa. Yang pasti untuk pencegahan COVID-19 ini yang pertama adalah kita benar-benar menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar-benar kita melaksanakan 3M dimanapun kita berada. Baik pun kita di perkantoran, baik pun kita di acara keluarga maupun di hajatan keluarga, yasinan atau apapun itu bentuknya. Dan itu tentu saja didampingi oleh Satgas-Satgas COVID yang selalu mengawal dan mengawasi kegiatan yang ada di masyarakat. Kemudian kita harus melengkapi APD, terutama di fasilitas umum, pasar misalnya. Bagaimana kelengkapan alat cuci tangan, bahkan kami akan menyediakan masker gratis yang bisa diambil oleh masyarakat yang terkadang masyarakat lupa. Bahkan mungkin ada yang terjatuh maskernya atau kotor atau putus sehingga kita bisa menyediakan fasilitas itu di fasilitas umum. Dan kemudian juga untuk menekan, tadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana Lampung Tengah ini harus punya namanya laboratorium kesehatan daerah yang mampu untuk melakukan tes PCR sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menunggu terlalu lama sehingga dikucilkan, isolasi mandiri sudah dianggap terpapar COVID. Jadi saya rasa itu jawaban saya. Baik, waktu Anda habis, silakan paslon nomor 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Nesi, apa yang sudah disampaikan tadi. Tetapi menurut saya memang ini tidak hanya bisa kita lakukan sedemikian itu, kita hanya bisa menghimbau, menyiapkan dan sebagainya. Tetapi memang untuk sebuah kebaikan, untuk menegakkan disiplin pada masyarakat kita, ini memang kita harus juga ada regulasi tersendiri, harus ada juga berupa peraturan daerah yang memberikan sanksi kepada masyarakat kita manakala memang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang ada. Karena apa? Memang terkadang pada masyarakat kita memang harus ada tindakan-tindakan tegas sehingga ini menjadi sebuah kesadaran di tengah masyarakat kita sehingga betul-betul apa yang kita harapkan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan ini betul-betul bisa dilaksanakan di tengah masyarakat kita. Karena apa? Sekarang ini yang terjadi masyarakat kita sering menyepelekan
kondisi COVID ini sendiri. Bahkan ada yang tidak meyakini bahwa virus ini ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu tindakan disiplin ini harus juga dilakukan kita selaku pemerintah yang ada di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kesempatan selanjutnya akan saya berikan kepada paslon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izin bertanya Pak Lukman mengenai narkoba. Miris rasanya penyebaran narkoba pada saat ini yang sebenarnya para pecandu-pecandu narkoba itu adalah sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba. Yang ingin saya tanyakan, apa kebijakan Bapak ke depan untuk para pecandu narkoba ini? Terima kasih. Waktunya masih tersisa Ibu? Cukup atau dioptimalkan? Cukup? Baik, silakan kepada paslon nomor 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, Bu Nesi, untuk menangani masalah korban narkoba ini, kita di Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepuluh Raya sudah tersedia ruang atau fasilitas untuk rehabilitasi, dan itu diberikan secara gratis kepada para korban narkoba. Kemudian tentunya kita akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengeksekusi para pengedar-pengedar ini, ya. Karena pengedar-pengedar ini sudah merebak sampai ke tingkat kampung atau desa. Nah itulah kira-kira sehingga peredaran narkoba ini dapat diminimalisir ruang geraknya. Mengingat Lampung Tengah ini merupakan daerah lintasan sehingga arus keluar masuk narkoba itu sangat rentan sekali. Jadi itulah kira-kira Bu Nesi, kita akan mengadakan rehabilitasi. Terima kasih. Waktu habis, silakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, izin menambahkan Pak Lukman bahwa jika saya dan Pak Yai Haji Imam Suhadi diamanahkan, maka kami akan mewujudkan ada namanya klinik rehabilitasi bersinar bersama atasi narkoba. Dan di situ akan ada rehabilitasi secara medis, rehabilitasi secara non medis, yaitu rehabilitasi secara psikis, dan juga rehabilitasi spiritual. Di situ ada pembinaan dari tokoh-tokoh agama sesuai keyakinannya masing-masing, agar mereka juga membina keluarganya, bukan hanya pecandunya saja. Jadi pihak orang tuanya, saudara-saudaranya untuk terlibat agar keluarganya tidak terlibat lagi, tidak tergoda lagi sama yang namanya narkoba. Dan yang lebih penting, jika pecandu narkoba sudah teratasi, maka adanya pembinaan lanjutan dari pemerintah untuk memberikan keterampilan, keahlian, bahkan bantuan modal mungkin untuk para pecandu narkoba yang tidak mampu sehingga mereka aktif, kreatif, produktif dan tidak lagi tergoda sama narkoba. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih para pasangan calon untuk bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Kesempatan berikutnya akan diberikan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izin Pak Lukman, saya ingin menanyakan satu hal. Harus kita akui bahwa kondisi kita di Lampung Tengah ini berkaitan masalah COVID, bahwa dinyatakan bahwa kita Lampung Tengah ini nomor urut 2 di bawah Bandar Lampung banyaknya yang terkonfirmasi masalah COVID ini. Kalau kita hanya bisa menyalahkan masyarakat saja bahwa masyarakatnya tidak disiplin dan sebagainya, saya pikir ini juga rasanya tidak adil untuk masyarakat yang ada. Oleh karena itu saya kepingin kita jujur, karena memang sekarang ini adalah Pak Lukman yang memerintah di Lampung Tengah. Secara jujur, apa sih kekurangan pemerintah selama ini sehingga COVID ini seperti ini terjadi di Lampung Tengah? Terima kasih. Waktunya masih tersisa Bapak? Cukup. Cukup.
Silakan paslon 1 untuk menjawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Musa. Upaya itu pada saat sebelum saya cuti, itu masyarakat yang terpapar COVID-19 itu hanya 34 orang. Ya. Karena keseriusan saya pada saat memimpin daerah ini sangat tinggi untuk mengelola pandemi ini. Makanya saya membuat kebijakan pada waktu itu untuk mengalokasikan dana desa itu sebesar 20% untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Namun pada saat saya cuti ini sangat melonjak, sehingga yang saya dengar informasinya bahwa setiap hari itu bertambah 54 orang sampai dengan 60 orang peningkatan penderita itu. Nah inilah tentunya kita harus sama-sama dalam kesempatan yang akan datang untuk mengembalikan rasa gotong royong dari masyarakat untuk melakukan pencegahan-pencegahan lebih lanjut. Saya rasa itu upaya yang harus kita lakukan. Baik, silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Lukman atas jawabannya. Tapi memang saya melihat selama ini yang memang belum dilakukan oleh pemerintah kita, baik Bapak pada saat awal sebelum cuti dan sebagainya, masyarakat kita ini perlu, sekali lagi saya katakan perlu edukasi, perlu penyampaian. Tidak hanya cukup kita menghimbau lewat gambar saja, spanduk saja. Ini persoalannya. Jadi masyarakat kita ini harus betul-betul kita kasih pemahaman apa COVID yang sebenarnya, bagaimana cara penanggulangannya, sehingga mereka ada sebuah kesadaran di tengah masyarakat kita. Ini sekali lagi saya katakan bahwa apa yang terjadi hari ini tidak terlepas daripada apa yang kita upayakan terdahulu. Oleh karena itu selama ini memang kita belum bisa menyadarkan, menumbuh kembangkan rasa kesadaran di tengah masyarakat kita bagaimana tentang COVID ini, tentang pandemi ini, sehingga akhirnya masyarakat melalaikan itu, menganggap ini sepele, dan inilah yang terjadi di tengah kita saat ini. Terima kasih banyak. Baik, waktu habis, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada paslon nomor urut 3 yang akan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik. Saya ingin kembali bertanya tentang narkoba. Pak Musa, pecandu narkoba umumnya biasanya laki-laki. Tapi yang saya ingin tanyakan, apa kira-kira kebijakan Bapak untuk melibatkan kaum perempuan untuk pencegahan narkoba? Terima kasih. Waktunya masih tersisa, ingin dioptimalkan atau cukup? Cukup. Cukup. Baik, silakan paslon nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Ini juga pertanyaan cukup baik dengan masyarakat kita, dan ini juga berkaitan apa yang terjadi tentang masalah narkoba kita di Lampung Tengah, masyarakat kita pada generasi muda kita. Ini tidak bisa dipungkiri, memang kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Oleh karena itu sering saya sampaikan bahwa untuk mengatasi hal ini tidaklah adil rasanya kalau hanya kita serahkan pada pemerintah atau kepada aparat penegak hukum saja. Tetapi kita harus mulai betul-betul dari keluarga. Dari dalam keluarga dulu, bagaimana orang tua, terutama ibu dan sebagainya, ini bisa mengawasi putra-putrinya. Setelah dari dalam keluarga mungkin kita tingkatkan bagaimana dari tingkat lingkungan sampai tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten. Oleh karena itu tanpa pengawasan yang melekat dari keluarga, terutama ibu dan sebagainya, ini tentu sangat sulit kita kalau hanya diserahkan pada pemerintah saja atau penegak aparat hukum saja. Oleh karena itu saya berharap ke depan pada seluruh para ibu kita yang ada di Lampung Tengah ini betul-betul ke depan bagaimana
bisa turut serta mengawasi putra-putrinya di lingkungannya dan sebagainya, sehingga ini bisa kita atasi dengan baik. Bagaimana cara kita untuk memutus juga mata rantai berkaitan masalah generasi muda kita yang terlibat masalah narkoba. Terima kasih banyak. Waktu Anda masih tersisa, Bapak, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, silakan paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Musa atas jawabannya. Saya izin menambahkan bahwa sosialisasi yang paling dekat adalah melalui kader-kader kesehatan di masyarakat, terutama di kader PKK, kampung, itu ada dari Pokja 1, 2, 3, 4, dan dari Pokja 4 harus bisa sering-sering menyampaikan sosialisasinya pada masyarakat. Dan yang paling penting, penguatan kelembagaan perempuan untuk mereka membuat program sosialisasi seluas-luasnya tentang pencegahan narkoba, terutama dari Muslimat, Fatayat, Aisyah, BKMT, ataupun KWT. Bahkan Persatuan Wanita Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, semua kita libatkan untuk pencegahan narkoba ini. Saya rasa itu. Waktu Anda masih tersisa, Ibu, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kesempatan terakhir saya akan berikan kepada paslon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, kembali Bu Nesi, mengingat luas wilayah Lampung Tengah ini sangat luas ya. Kemudian akses masuk ke wilayah kita ini juga banyak. Tentunya ini membuka peluang bagi para pengedar narkoba untuk memasarkan barang haram itu ke Lampung Tengah. Nah, tentunya ini perlu penanganan khusus untuk pencegahan masuknya barang haram itu ke wilayah kita. Apa kira-kira kiat Ibu untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul selama ini di Kabupaten Lampung Tengah? Terima kasih, Bu Nesi. Waktunya masih tersisa, Bapak. Cukup atau dilanjutkan? Cukup? Baik. Silakan kepada paslon nomor 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Lukman, bahwa di sini saya akan melakukan program keamanan, yaitu namanya program Ronda. Ronda langsung bersama masyarakat dan melakukan patroli berkala bersama Linmas, Babinsa, Babin Kaptipmas. Di mana kalau kita turun bersama masyarakat, pasti kita akan bisa mendeteksi secara dini adanya pengedaran narkoba atau para pengguna narkoba yang ada di masyarakat. Dan yang pasti juga bekerja sama dengan TNI, Polri, penegakan hukum jika ada pengguna narkoba, bahkan jika ada pabrik narkoba yang ada di wilayah katanya yang mungkin kita tidak tahu saat ini ada di Lampung Tengah. Dan ini harus kita tegakkan dan bekerja sama dengan masyarakat, karena pasti info tersebut berada dari masyarakat paling bawah, dan melalui kegiatan ronda itu saya rasa paling efektif, efisien, sehingga kita bisa mendapatkan informasi langsung dari masyarakat untuk pencegahan narkoba. Saya rasa itu. Waktu Anda masih tersisa, Ibu, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup? Cukup. Baik. Silakan kepada paslon 1 untuk menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Dipersilakan. Baik, Ibu, itu memang langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi yang jelas, kalau kita hanya melibatkan Linmas dan masyarakat, karena ini kurang efektif ya, karena para pengedar ini luar biasa, punya kekuatan-kekuatan yang maha dahsyatnya. Sehingga kalau kita mau lebih efektif adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pihak Polri untuk meningkatkan kemampuan pendeteksian dini terhadap peredaran narkoba ini. Nah, tentunya perlu peralatan-peralatan yang canggih untuk mendeteksi itu. Terima kasih Bu Nesi.
Baik, cukup. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi ketiga pasangan calon yang baru saja berdebat dalam diskusi publik atau debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Hadirin, kita akan kembali tapi setelah usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020. Kita telah memasuki segmen ke-6. Dalam segmen ini saya akan menjelaskan bahwa para pasangan calon akan menjawab kembali pertanyaan dari para panelis yang telah berada di depan kita saat ini. Saudara, sudah ada kotak yang berisi sejumlah pertanyaan. Nantinya saya akan meminta kepada tim untuk membuka terlebih dahulu. Dan bisa dilihat bahwa kondisi kotak pertanyaan masih dalam keadaan tersegel. Silakan dibuka. Baik, aturan mainnya adalah saya sebagai moderator yang nantinya akan mengambil satu pertanyaan dari kotak di depan saya. Nantinya pertanyaan yang saya bacakan akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan nomor urut yang sudah tertera. Cukup dipahami Bapak-Bapak dan Ibu? Cukup dipahami? Baik, kita akan langsung saja untuk mengambil satu pertanyaan. Mohon diingat bahwa pertanyaan yang sama akan diberikan kepada masing-masing pasangan calon. Untuk kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan menempati podium. Mohon disimak Bapak pertanyaannya. Rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Seputih Barat dan Lampung Seputih Timur sudah bergulir sejak tahun 2008 dan disetujui oleh DPRD Provinsi sejak 2015 lalu. Isu ini kembali muncul di tengah masyarakat pemilih pada masa kampanye Pilkada Lampung Tengah saat ini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan saudari atau saudara maksud kami tentang masalah pemekaran? Apakah pemekaran masih dibutuhkan saat ini dengan alasan rentang kendali pemerintahan atau adakah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pemekaran kabupaten di Lampung Tengah? Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baiklah, sebetulnya kalau secara pribadi pada diri saya, kalau kami masih diberi kesempatan atau diberi amanah oleh masyarakat, ini program pemekaran wilayah ini sangat efektif untuk percepatan pembangunan. Jadi menurut saya ini akan lebih baik kalau itu segera dilaksanakan atau direalisasikan pemekaran dari wilayah itu. Hanya sekarang ini terkendala karena adanya moratorium dari Presiden untuk kegiatan-kegiatan pemekaran wilayah. Jadi menurut saya ini akan lebih baik untuk percepatan pembangunan di masing-masing daerah. Semakin sempit daerah, semakin mudah untuk pembangunan dan percepatan pembangunan. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menempati podium. Mohon disimak pertanyaannya sama. Rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Seputih Barat dan Lampung Seputih Timur sudah bergulir sejak tahun 2008 dan disetujui oleh DPRD Provinsi sejak tahun 2015 lalu. Isu ini kembali muncul di tengah masyarakat pemilih pada masa kampanye Pilkada Lampung Tengah saat ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang masalah pemekaran? Apakah pemekaran masih dibutuhkan saat ini dengan alasan rentang kendali pemerintahan atau adakah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pemekaran di Kabupaten Lampung Tengah? Silakan, waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Baik, terima kasih moderator atas pertanyaannya. Perlu diketahui bahwa 2010 pada saya juga menjabat sebagai wakil bupati di Lampung Tengah. Ini juga saya termasuk juga yang ikut menggagas untuk pemekaran Lampung Tengah ini menjadi Seputih Timur dan Seputih Barat. Tetapi persoalannya tadi bahwa kita terkendala dengan moratorium yang ada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, berkaitan masalah pemekaran dan sebagainya ini, saya pikir tidak ada persoalan sepanjang itu untuk kebaikan untuk masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Sambil kita menunggu bahwa moratorium dari pemerintah pusat, saya berharap ke depan bahwa pemerintahan yang ada bagaimana bisa mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat, begitu juga pemerataan terhadap pembangunan yang ada antara keluarga besar kita yang ada di Seputih Barat maupun di Seputih Timur. Begitu juga pelayanan terhadap masyarakat kita yang ada. Karena apa? Selama ini yang terjadi memang pelayanan, pemerataan, pembangunan yang memang belum dirasakan sepenuhnya di masyarakat kita di Lampung Tengah ini. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada paslon nomor urut 3. Dipersilakan untuk menempati podium. Pertanyaannya sama, akan saya sebutkan. Rencana pemekaran Kabupaten Lampung Tengah menjadi Kabupaten Lampung Seputih Barat dan Lampung Seputih Timur sudah bergulir sejak tahun 2008 dan disetujui oleh DPRD Provinsi sejak tahun 2015 lalu. Isu ini kembali muncul di masyarakat pemilih pada masa kampanye Pilkada Lampung Tengah saat ini. Bagaimana tanggapan saudari tentang masalah pemekaran? Apakah pemekaran masih dibutuhkan saat ini dengan alasan rentang kendali pemerintahan atau adakah solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan pemekaran di Kabupaten Lampung Tengah? Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lampung Tengah ini adalah kabupaten terluas saat ini di Provinsi Lampung dengan penduduk terbanyak juga di Provinsi Lampung. Kalau ditanya apakah masih diperlukan, sangat diperlukan adanya pemekaran tersebut, baik dari Seputih Barat ataupun Seputih Timur. Bahwa benar beberapa tahun yang lalu sebenarnya dari DPD RI, dari DPR RI itu semua sudah meninjau langsung lokasi, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat akademis, studi kelayakan, syarat fisik itu semua sudah dipenuhi. Hanya saja moratorium waktu itu ditutup sehingga pemekaran tidak bisa terus berlanjut. Solusi lain mungkin untuk menjangkau pelayanan kesehatan ataupun pendidikan, peningkatan kesejahteraan, mungkin dengan adanya pemekaran kecamatan atau kampung saat ini yang bisa dilakukan. Terima kasih. Waktu Anda masih tersisa, Ibu, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Hadirin dan juga saudara yang masih menyaksikan debat publik hari ini, selanjutnya kita akan juga mendengarkan bagaimana pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Untuk sesi ini saya meminta untuk semuanya panelis atau pasangan calon untuk berdiri. Bersiap untuk mempersiapkan pernyataan penutup pada sesi debat kita kali ini. Kesempatan pertama akan saya berikan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Statement penutup. Baiklah, kepada seluruh warga masyarakat Lampung Tengah, ayo kita melaksanakan kegiatan demokrasi ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah kegiatan demokrasi, bukan pesta demokrasi. Karena konotasi kalau disebut pesta itu pasti adalah sudah terpikir amplop itu. Karena itu saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Lampung Tengah untuk memilih nomor 1, pasangan nomor 1. Ini yang paling siap. Dari segi pengalaman di bidang pemerintahan kita mempunyai pengalaman yang luas. Dan dari segi finansial kami paling siap. Karena kami tidak punya utang. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waktu Anda habis. Kesempatan berikutnya akan saya berikan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tujukan kepada seluruh keluarga besar kami, masyarakat Lampung Tengah yang kami cintai,
5 hari lagi ke depan, tepatnya tanggal 9 Desember yang akan datang. Ini merupakan sebuah hari yang bersejarah untuk menentukan nasib Lampung Tengah 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa seluruh masyarakat Lampung Tengah adalah pemilih-pemilih yang baik, pemilih-pemilih yang cerdas. Oleh karena itu saat ini kita membutuhkan pemimpin yang bisa membawa perubahan, dan kita juga membutuhkan pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan justru pemimpin yang menimbulkan masalah di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada seluruh keluarga besar kami di Lampung Tengah ini, insya Allah saya dengan Mas Ardhito, paslon nomor urut 2, meyakinkan kepada seluruh keluarga besar kita di Lampung Tengah ini, insya Allah dengan tekad kita bersama, bagaimana ke depan kita bisa merubah situasi dan kondisi di Lampung Tengah ini, sama-sama dengan paslon nomor 2 kita akan mewujudkan Lampung Tengah yang berjaya ke depannya untuk seluruh masyarakat di Lampung Tengah ini. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami persilakan untuk paslon nomor urut 3 dengan waktu yang sama 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang kami sayangi, saya Nesi Kalvia dan Yai Haji Imam Suhadi, kami hanya memiliki niat. Kami ingin petani-petani kami makmur. Kami ingin masyarakat kami sejahtera. Kami ingin pemuda-pemudi kami kreatif dan inovatif. Kami ingin perempuan-perempuan yang ada di Lampung Tengah cerdas dan mandiri. Kami ingin anak-anak kami terjamin masa depannya. Kami Nesi Imam Suhadi mengajak masyarakat berangkat ke TPS pada tanggal 9 Desember untuk mencoblos nomor 3. Ojo lali ojo lali wonge dhewe, ojo lali kiyaine dhewe. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih tersisa Ibu, ingin dilanjutkan atau cukup? Cukup. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah 2020. Ketiganya sudah memaparkan ide dan juga gagasan. Kita telah saksikan bagaimana para pasangan calon beradu ide dan gagasan untuk Kabupaten Lampung Tengah 5 tahun ke depan. Sampai di sini debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan secara langsung maupun yang di rumah. Tanggal 9 Desember nanti datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suara Anda. Dan pastikan Anda warga Kabupaten Lampung Tengah menggunakan hak pilih pada Pilkada serentak tahun 2020. Saya Cindy Tania pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.